dia kalau diidopatkan kepada jenisnya katanya tuh ya tadi kan ukurannya apa kita makan. Nah kemudian yang kita makan tuh apaan? Nih beras gitu. Kamu kayak kita beras dah. Tadi kan kita makan beras sehari semalam 1,5 liter gitu ya. Kayak kita dan nih, bukan kita yang gampangan. Sehari semalam tuh kayak Dian Sori makan sendiri kan gitu 1,5 liter lah dimasak. Nah tuh ukurannya segitu. Tuh orang zuhud. Itu kalau 1 liter lagi Dian bukan zuhud, turun karung. Gitu ya, jatuh di sendiri 1,5 liter tuh makan beras. Nah jenis berasnya apaan? Ya nggak pandan wangi enggak. Jolele pandan wangi kagak, yang itu aja dah. Ya, kalau nggak perlu beras apa beras pegawai. Ya, yang udah bau harum. Taskin. Gitu ya, itu sehingga terus aja itu beratnya makan tuh gitu, bukannya pandan wangi bukan aja sendiri gitu tuh beratnya sehingga sendiri. Nah ya gitu ya, tadi makannya kan buat sehari semalam waktunya ya gitu, untuk tulurnya tuh panjangnya. Nah jenisnya, nah itulah gitu. Nah kemudian makanan nasinya karena wal udum tuh. Nah apa bil itu pati ya gitu ya, nah gitu ya. Ayat satu tu jadi kubzin budaya firman ulin Pak ya belum ya, sorry udah di akhir nih. Pak iza mayyazta wa iza mayyaza minan nukhalati wa sara hawari, apabila dia pakai beda-bedain tuh dari ya ayat itu pasara hawari ya, maka jadilah dia termasuk orang yang bersenang-senang ya. Hawari itu ya al-munqim gitu ya. Mafakot dakhala fit tanahumi, maka masuk dah dia semalam bilangan orang-orang yang bersenang-senang kalau makannya pakai di ayak gitu. Ini gandum nih gitu, habis tumbuk ayak dulu gitu, nah baru bikinin roti gitu. Nah kalau kita beras gitu pandan wangi dah gitu 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 ya. Kalau yang lain enggak dah gitu. Nah itu, nah kalau yang begitu tuh katanya gitu, fakot dakhala fitana untuk masuk bagian orang yang bersenang-senang. Wa kharaja min akhiri abwabi zuhdi, maka dia itu keluar dari akhir, daripada tingkat terakhir orang zuhud aja dia udah gak masuk gitu katanya tuh ya. Akhir tuh ya, orang yang zuhud aja udah gak masuk tuh akhir abwabi zuhdi. Nah fadlan an awaili, lebih-lebih dari pertama tadi. Di akhir aja udah nggak dapat yang masuk, nggak masuk bilangan, hampir lagi dari yang pertama tuh dadah ya gitu ya. Nah artinya tuh bagian makanannya. Wa ammal udumu, nah sekarang lauk pauknya. Nah nasinya ada ya gitu ya, berasnya dah tuh udah dimasak. Nah sekarang makannya pakai apaan? Nah ini ya. Ya, kalau orang dulu kalau makan jangan dari ikan, gitu kan? Gitu. Kalau makan dari ikan nggak jadi makan. Dari ikan. Dari ikan. Gitu. Nah, jadi udum tuh makanan nasi. Nah, Pak Akol lugu, ya, yang paling tuh tingkatnya kurang-kurangnya tuh kalau makanan itu bil almilhu, yaitu pakai garam. Garam. Nah, enak lah. Enak. Nah, pakai garam gitu. Ya, kita garam enak, tapi nasi nyampuran. Iya. Ya, kalau nasi nyampuran nggak enak, garam. Ya, gitu nasi nyampuran. Ya, bagus kita enak. Nah, kayaknya garam dah. Ya, enak juga bang. Ya, gitu. Ya. Enak. Tapi kalau nasi nyampuran, ya, kayaknya garam. Wah, bisa. Tuh ya, tuh milih. Ya Nabi kata tuh Khairul udum al milih. Ya Nabi kata tuh Nabi datang waktu pulang dari masjid, ya pulang mau makan tuh, ya gitu, ya. Nah itu nggak ada apa-apa tuh, ya begitu dibuka tutup sajinya, ya nggak ada, ya kita nasi duangan sama garam, gitu. Nasi Aisyah kata tuh yang nasi Rasulullah tuh teman itu doang, nggak ada yang lain. Ya Nabi bilang tuh buat makan nggak apa-apa. Ya Nabi bilang tuh Khairul udum al-milih, sebaik-baiknya tuh seenak-enaknya makanan nasi pakai garam. Itu kan enak.
Nyenangin bini, gitu. Ya, oh ini pakai garam aja juga enak banget, gitu. Bilang dia kan, mau kedekatan gitu kan, gitu. Kalau kita ketemu ya, ya, ya. Nah sewaktu-waktu tuh Rasulullah, ya, ada juga di pulang nggak ada garam, adanya juga. Suka Dia juga. bilang airul udum, ya, ya, gitu, ya. Anak apa tuh al-khullu, itu sebaik-baiknya tuh, ya. Nah makanan nasi udum itu adalah juga, ya, waina. Iya. Nasi juga. Juga sama garam, ya, jadi asinan, asinan nasi. Ya, ini Rasulullah tuh, gitu, ya, gitu. Beda di Bahrudin tuh. Ustaz, makan pakai sebelum makan pakai ini garam dulu apa hikmahnya tuh? Apa yang dipakai apa? Iya sebelum makan dicolokin garam dulu ke Ya benar, ya kan sebenarnya jadi apa tuh? Jadi kalau bini kita masak kurang garam kan gitu, jadi berasa sedap. Kalau emang tuh dimasak keasinan, itu kita nggak salahin dia. Kenapa? Kita bisa cicipin, gue nih yang keasinan, gitu. Ya kan jadi nyenangin, gitu, nggak nyalain, gitu. Itu kan mau ngomelin aja, masak begini dikoperasi garam, oh, gitu. Ya, atau keasinan, lu pengen kawin. Anak dulu gitu. Nah, ya, gitu. Nah, itu jadi disuruh gitu, Rasulullah. Jadi nggak nyalain tuh, ya. Kalau kita merasain keasinan, mulut kita bisa bikin makanan garam, ya. Tapi kita apa tuh kalau kurang garam, mulut kita berasa jadinya. Nah, ya. Lagi juga garam banyak manfaatnya, gitu, ya. Kalau gitu, kalau di dalam kitab itu tuh ada keterangan, yaitu garam itu banyak manfaat. Manfaatnya apa? Untuk menghilangkan tuh, ya, apa tuh angin-angin yang di dalam perut tuh kalau kita makan garam, gitu, ya, itu jadi perut-perut kita tuh yang ada angin-angin yang gitu, nah itu jadi keluar tuh, gitu, ya, itu banyak makannya. Nah terus ada tambahan lagi buat ini banyak tuh manfaatnya milik, ya, manfaatnya full, ya, gitu juga, gitu. Ada di kitab-kitab itu, bahwa di Timbun Nabawi itu, ya, ada gitu, ya, begitu baca tuh banyak itu. Ya sebenarnya kita udah kebanyakan makan garam jadi darah tinggi. Ya, kebanyakan garam jadi darah tinggi, gitu, ya. Nah, ya, hanya sederhana aja dah, gitu.